Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas rumah. Kelas rumah? Oh ye. Pada materi berikut, kita akan membahas tentang Microsoft Suite, di mana Suite adalah aplikasi baru dari Microsoft Office 365 yang memudahkan Anda untuk membuat dan berbagi laporan. Kemudian tidak hanya itu saja, kita dapat membagikan kisah pribadi dan mempresentasikannya secara interaktif. Dan banyak hal lainnya yang dapat kita lakukan menggunakan Microsoft Suite. Pada Microsoft Suite, kita dapat membuat laporan, presentasi, surat kabar, ataupun cerita yang dapat kita visualisasikan, baik itu menggunakan teks, gambar, dan video. Pada sesi ini, mari kita mempraktikkan bagaimana cara menggunakan Microsoft Suite. Seperti biasa, kita masuk ke office.com, kemudian pilih menu paling kiri pojok atas, lalu pilih Suite. Maka kita akan diarahkan ke halaman dashboard Microsoft Suite. Pada halaman ini, kita dapat membuat Suite kosong baru atau menggunakan template Suite yang dapat kita gunakan secara instan. Dan juga kita dapat melihat dokumen Suite yang pernah kita buat pada bagian bawah. Dan yang paling bawah, ini adalah Suite unggulan di mana kita dapat melihat inspirasi Microsoft Suite yang telah dibuat. Oke, kita pilih template lainnya. Kemudian di sini kita dapat melihat beberapa template yang dapat kita gunakan untuk membuat Microsoft Suite. Dari mulai model, portfolio, presentasi, resume, dan lain sebagainya. Di sini juga kita dapat melihat ada laporan siswa, kisah liburan, dan pengumuman. Pada studi kasus kali ini, kita akan mencoba membuat Microsoft Suite berbentuk buletin. Kita klik buletin. Pada halaman ini kita dapat mengedit Microsoft Suite menggunakan template buletin. Sebelum kita mengedit, kita dapat melihat review dari tampilan Suite yang ingin kita edit. Di sini kita dapat menambahkan foto, mengganti judul, lalu memberikan keterangan pada buletin, lalu memberikan edisi, berita, dan lain sebagainya. Dan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita. Namun jika teman-teman ingin menggunakan selain buletin, bisa langsung mengklik misalnya presentasi atau portfolio, disesuaikan dengan kebutuhan saja. Namun untuk contoh pada kali ini, saya akan menggunakan buletin. Dan jika teman-teman ingin menggunakan template lainnya seperti presentasi, sangat dipersilahkan. Karena untuk cara mengeditnya tidak jauh berbeda, hanya beda hasil akhirnya saja. Klik mulai mengedit Suite ini. Lalu kita akan melihat bagian mana saja atau kolom mana saja yang dapat kita edit. Contohnya di sini kita akan edit judulnya. Kemudian kita dapat mengganti foto dengan cara mengklik
detail, kemudian kita klik gambar, kita klik detail, lalu di sini kita bisa hapus atau kita ganti gambarnya. Hapus, kita bisa klik tambah latar belakang. Kemudian kita dapat mencarinya di Bing. Oke, contohnya saya akan mengambil gambar ini. Kemudian teman-teman bisa dapat melanjutkan pengeditan sampai akhir. Dan untuk menambah kolom, kita dapat mengklik tanda tambah, berwarna hijau, dan dapat memilih judul, teks, gambar, tumpukan, atau mengunggah dari perangkat lokal. Kemudian untuk teks, ada dua, judul dan teks. Untuk media, ada gambar, video, audio, dan sematkan. Untuk sematkan ini kita dapat mengupload ataupun menambahkan embed YouTube dan lain sebagainya. Lalu untuk grup, di sini ada grup otomatis, kisi, perbandingan, tumpukan, dan peragaan slide. Ini untuk mengubah tampilan dari kolom yang akan kita buat. Di sini teman-teman dapat mengeditnya atau menambahnya secara mandiri. Kemudian untuk melihat hasilnya, sebelum kita melihat hasilnya, ini adalah tampilan alur cerita. Namun, jika teman-teman ingin mengeditnya menggunakan desain, bisa klik tab desain di sebelah alur cerita, dan akan tampil seperti ini. Kita dapat langsung mengeditnya dengan cara mengklik bagian yang ingin kita edit. Kita bisa langsung klik edit. Lalu kita klik bagian luar untuk menyimpan, maka akan otomatis tersimpan. Untuk melihatnya, kita dapat klik putar, dan akan tampil seperti berikut. Pada bagian atas, kita sudah rubah background dan teksnya, teks judul. Kemudian di bagian bawah kita sudah tambahkan tes untuk menandakan bahwa kita sudah mengedit teks ini. Setelah kita melihat hasil akhirnya, kita dapat membagikan kepada tim di organisasi kita ataupun di sekolah kita. Bahkan kita dapat juga membagikannya secara publik. Dan klik bagikan. Kemudian kita pilih, kita akan membagikan Sway ini dengan siapa, ke grup, organisasi, atau siapapun yang dapat memiliki link dapat melihat. Artinya tidak terbatas. Lalu di sini kita dapat juga mengundang untuk hanya melihat atau dapat mengedit. Artinya, di Microsoft Sway, di sini sangat open sekali untuk kolaborasi. Sama seperti aplikasi lainnya yang terdapat di Office 365. Kemudian kita dapat copy linknya dan kita bagikan, baik itu langsung ke orang ataupun ke sosial media. Terakhir kita dapat menyematkan di web atau blog kita menggunakan iframe, sehingga Microsoft Sway yang sudah kita buat dapat ditampilkan di web atau blog. Jangan lupa untuk subscribe channel Kelas Rumah melalui link bit.ly/kelasrumah YT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.